Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik sekalian bersama Klinik IPA. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini adalah video yang ketiga kalinya untuk materi lapisan bumi. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang sudah kita bahas adalah tentang lapisan bumi bagian litosfer. Kali ini kita akan mengkaji tentang gempa bumi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kajian pustaka, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gempa serta pengurangan risiko bencananya. Baik, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ikuti doa-doa saya ya. Lihat gerakan tangan saya. Ya Allah, kuatkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan akalku, sehatkan badanku, eratkan silaturahim. My heart, my feeling, my brain, my body, my bodyguard. Oke, baik kita mulai. Ini adalah bagian yang ketiga dalam rangka untuk tetap belajar karena kita tidak bisa bertemu secara langsung secara fisik, maka video ini barangkali bisa membantu dan memberikan semangat serta menemani adik-adik sekalian yang melakukan kegiatan belajar di rumah. Baik, kita mulai. Gempa bumi. Baik, adik-adik pernah merasakan gempa bumi, yaitu ketika bumi kita sedang bergetar. Oke, yang belum pernah merasakan, tidak usah bermimpi untuk merasakannya, karena sangat ngeri sekali. Orang Jawa namanya lindu. Lihat, sebelum kita membahas tentang apa itu gempa bumi, adik-adik saya ajak untuk apa namanya ya, membuka memori lama. Ini saya ambil dari berita-berita yang ada di Google. Ini adalah contoh-contoh kejadian gempa bumi yang luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Karena Indonesia ini termasuk daerah negara yang rawan dengan gempa. Tetapi di daerah Jepara relatif aman ya. Nah, gambar yang pertama adalah gempa tektonik dan tsunami di Sulawesi. Yaitu sangat luar biasa. Sekitar 2045 orang meninggal dan 82.775 setidaknya menjadi korban dan harus mengungsi. Nah, pusat gempanya ada di sini di Pulau Sulawesi ini ya. Ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2018 sekitar 10 pagi. Lama durasinya 3 sampai 7 menit. Kedalaman dari permukaan ini tempat pusat gempanya ada di 10 km. Nah, perhatikan ini. Ini adalah Ramayananya. Ini Ramayana Bapak, adik-adik sekalian. Ini adalah Ramayana yang sudah poranda. Ini bayangkan ini adalah rumah-rumah. Ini ngeri sekali kan? Nah, terus kemudian ini yang pernah terjadi di Yogyakarta ini ya, di Jogja. Pernah main ke Jogja ya, ke Malioboro. Ini tempat terjadinya di Jogja itu terjadi pada tanggal ini. Kekuatan gempanya relatif kecil, yaitu 5,9. Tetapi korbannya luar biasa, cukup banyak ini. Sekitar 6.234 orang meninggal dunia. Ini adalah bekas-bekas puing-puing bangunan sesaat terjadi gempa. Ini 70% rumah di Kecamatan Jetis rata dengan tanah ini. Bayangkan ini, kalau ada gempa semacam ini, adik-adik apa yang harus dilakukan coba. Nah, kemudian ini makam Raja-Raja Jawa di Imogiri, di Bantul ini, rusak parah. Di tahun 2006. Terus yang paling mengerikan adalah gempa bumi yang pernah terjadi di Aceh, yaitu tahun 2004. Tepatnya adalah tanggal 26 Desember tahun 2004. Mungkin adik-adik belum lahir ya. Ini kekuatan gempanya luar biasa ini. 9,1 atau 9 sampai 9,3. Padahal skala gempa itu adalah 1 sampai 10. Nah ini hampir maksimal. Kekuatannya luar biasa. Kedalamannya sekitar 30 km. Itu sekitar 19 mil. Dan ini terjadi tsunami yang menewaskan korbannya nih lihat. Nah, luar biasa adik-adik. Yaitu 230 sampai 280 ribu orang meninggal dunia.
gara-gara gempa. Luar biasa. Nah, apa itu gempa bumi? Sehingga dampaknya luar biasa itu, dan nanti ya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi gempa bumi itu. Maka ini harus kita ketahui karena negeri kita ini, Indonesia tercinta ini adalah negara yang relatif rawan dengan gempa. Nah, kita pelajari adik-adik ya. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik atau gelombang yang merambat ke permukaan bumi. Jadi gempa bumi itu adalah rambatan energi gelombang. Nah, ini ada ilustrasi. Yang pertama ini ya, ketika lempeng ditarik berlawanan arah, sesar turun terbentuk. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa lapisan litosfer itu terdapat lempeng, ada lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak. Nah, gerakan lempeng itu akan menyebabkan adanya pelepasan energi yang berupa getaran dan gelombang. Nah, ketika ini ditarik, maka akan terbentuk sesar turun. Ini sesar ya. Sesar itu daerah patahan ini. Ini namanya sesar. Ya, bukan operasi sesar ya, orang yang mau melahirkan. Istilahnya hampir sama. Atau fault. Atau ketika lempeng ditekan dari arah yang berlawanan akan menghasilkan lempeng naik. Lempeng naik. Nah, ini dia, sesarnya naik. Oke. Nah, tetapi kalau digeser ke kanan atau ke kiri akan terbentuk sesar geser. Nah, untuk mengukur kekuatan gempa atau magnitude itu menggunakan alat yang namanya seismograf. Gambarnya ini seperti anak. Ini adik-adik ya. Ini ada silindernya, kemudian ada tintanya. Kemudian untuk menyatakan kekuatan gempa itu kita menggunakan skala Richter. Itu skalanya 1 sampai 10 tadi ya. Nah, semakin mendekati angka 10 berarti kekuatan gempanya semakin besar atau dahsyat. Nah, nanti kekuatan gempanya akan terdeteksi di dalam sebuah grafik ini. Alatnya ini ya. Nih. Jadi alatnya ini seperangkat ini disebut seismograf. Nah, prinsipnya adalah seismograf terdiri dari gantungan, ini berupa gantungan, pemberat dan ujungnya lancip seperti pensil. Ini ada tintanya nanti di sini. Dengan begitu dapat ketahui kekuatan dan arah gempa lewat gambaran gerakan bumi yang dicatat dalam bentuk seismograf. Ini yang ilustrasi dalam bentuk yang paling sederhana ya adik-adik ya. Jadi alatnya sudah dimodifikasi menjadi sembilan rupa sehingga terbentuk alat yang ada dalam slide sebelumnya tadi. Nah, grafiknya ini nanti disebut dengan seismogram ya. Kalau ahlinya namanya seismolog, orang yang ahli di bidang seismograf ini. Nah, ini adalah hasilnya, grafik hasil pencatatan seismograf yang disebut dengan seismogram. Jadi beda. Ini graf, ini gram ya. Kalau graf itu alatnya, kalau seismogram itu adalah hasil grafiknya ini. Nah, ini kalau simpangannya jauh, ini amplitudonya kuat, berarti guncangannya juga kuat. Ini seperti ini. Ini kuat kan? Nah, ini paling kuat di sini. Ini juga paling kuat di sini. Nah, ini berarti bandulnya bergerak dengan getaran yang lebih kuat. Oke. Kalau landai semacam ini berarti tidak terjadi getaran atau terjadi riak-riak yang sangat kecil. Berikutnya, macam-macam gempa. Gempa bumi itu apa saja sih macamnya? Nah, adik-adik mungkin sudah pernah membaca ya, ada istilah gempa bumi tektonik, vulkanik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu supaya kita ngerti bedanya. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tektonik berarti diakibatkan oleh karena pergeseran plat tektonik. Nah, ini hasilnya adik-adik, ini ngeri kan? Ini jalan aspal sampai segini ya. Coba kalau rumahmu ada di atas di sini, pasti rumahmu sudah hancur rata dengan tanah, ya kan?
Nah, seperti ini. Lempeng bisa bergerak sehingga model pelepasan energinya itu seperti ketika misalnya kalau ditarik ya, sehingga nanti akan muncul sesar turun ya kan. Kalau ditarik, set karet ditarik, terus tiba-tiba karet itu kemudian putus, maka akan terjadi getaran yang spontan, das. Maka akan terjadi gelombang seismik tadi, yaitu gelombang yang merambat. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini namanya gempa bumi tektonik, yaitu disebabkan oleh pelepasan tenaga karena adanya pergeseran lempeng tektonik. Oke. Yang kedua, yaitu gempa bumi vulkanik. Vulkano itu kan gunung berapi. Yaitu gempa bumi yang terjadi adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Jadi magma itu bagian cairan di lapisan litosfer. Ya, ini magma. Ini ketika bergerak maka akan mengakibatkan getaran-getaran yang terjadi di bagian lempengan. Nah, gerakan-gerakan atau getaran-getaran itu akan menyebabkan adanya gempa. Ini ya, namanya gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang dipicu oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus. Berikutnya adalah gempa bumi tumbukan, yaitu gempa bumi ini diakibatkan oleh jatuhnya meteorit ke bumi. Jenis gempa bumi ini disebut gempa bumi tumbukan. Oke ya. Nah, tapi ini jarang terjadi ya. Ini pernah terjadi di Arizona, Amerika Serikat. Ada sebuah batuan angkasa atau yang disebut dengan meteor sehingga jatuh ke bumi. Ada 3 istilah ya. Meteoroid itu adalah batuan yang masih berada di angkasa, di orbitnya. Terus kemudian ketika dia jatuh, terus kemudian berpijar karena terjadi gesekan dengan udara, itu terjadi di daerah, masih ingat, mesosfer ya. Nah, sehingga terkenal ada istilah hujan meteor. Berarti ketika di lapisan mesosfer mereka berpendar, gesekan terus habis, namanya meteor. Tetapi kalau ada material yang tidak habis di daerah mesosfer dan jatuh ke bumi, nah inilah yang akan menimbulkan adanya gempa tumbukan. Nah, material itu yang disebut dengan meteorit. Oke. Berikutnya, gempa bumi runtuhan, yaitu gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Jadi efeknya tidak terlalu besar ya, adik-adik, karena hanya getarannya tidak terlalu kuat karena adanya longsoran gitu ya. Tapi pernah terjadi di Banten ya, kemarin itu tahun yang menyebabkan band 17 itu yang terjadi korban itu ya. Ini kan akibat karena adanya longsoran yang kemudian jatuh ke perairan laut yang menyebabkan gelombang tsunami. Dahsyat juga ini. Berikutnya adalah gempa bumi buatan. Apa sih kok gempa bumi kok dibuat? Nah, ini cuma istilah ya. Yaitu gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipulkan ke permukaan bumi. Misalnya ada aktivitas penanaman paku bumi misalnya untuk membuat bangunan ya sampai menghasilkan getaran atau ledakan. Itu juga disebut dengan gempa bumi karena ada getaran. Cuma ini tidak sengaja dibuat ya, itu adalah efek samping karena aktivitas kegiatan manusia. Oke, itu macam-macam gempa bumi. Kemudian ada istilah hiposentrum dan epicentrum. Apa itu? Nah, perhatikan gambar ini ya. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Jadi sesar tadi ya, tempat patahannya tadi. Kemudian energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Gelombangnya bisa berupa gelombang longitudinal, bisa berupa gelombang longitudinal atau transversal. Gelombangnya bisa berupa gelombang longitudinal atau gelombang transversal. Jadi nanti ada istilah
gelombang primer dan gelombang sekunder. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum disebut epicentrum. Nah, ini perhatikan gambar. Pusat gempanya ini, adik-adik, ini kita sebut hipocentrum. Betul. Nah, bagian atas dari hipocentrum, yaitu ini, ini yang disebut dengan epicentrum. Ya, nanti bedanya ya. Hipocentrum itu pusatnya, kemudian di atas pusat disebut dengan epicentrum. Oke. Nah, ini istilah yang saya sampaikan tadi, ada primer wave dan sekunder wave atau gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer adalah gelombang seismik yang menggetarkan partikel batuan dengan arah yang sama dengan arah gelombang seismiknya, atau dalam istilah gelombang disebut gelombang longitudinal. Jadi kalau getarannya itu naik turun, maka gelombangnya juga naik dan turun, ya, searah gitu ya. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang seismik yang menggetarkan partikel batuan secara tegak lurus dengan arah rampat gelombang seismik, atau disebut dengan gelombang transversal. Yaitu kalau getarannya naik turun, maka gelombangnya akan maju atau mundur, sehingga akan terbentuk gunung dan lembah, ya, bukit dan dasar gelombang. Seperti ketika kita menggetarkan sebuah tali, jadi ada gunungnya, ada cekungannya, itu disebut gelombang sekunder. Nah, ini itu grafik ya dari perekaman seismograf tadi. Ini grafik seismogram. Ya, ini disebut gelombang sekunder pertama. Ini gelombang primer pertama. Jadi ini gelombang longitudinal, kalau ini gelombang transversal. Oke. Nah, jarak stasiun ke epicentrum, jadi epicentrum itu daerah atasnya hipocentrum, dapat dihitung dengan menggunakan hukum Laska berikut. Nah, ini adik-adik hukum Laska ya, silakan dicatat. Kalau di buku siswa kalian tidak ada ini ya, silakan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung jarak. Menghitung jarak antara epicentrum dengan tempat tertentu. Nah, ini yang kita perhatikan adalah gelombang primer dengan gelombang sekunder. Caranya mudah ya. Nah, perhatikan. Ini kita lihat pencatatan waktunya. Ini adalah waktu. Yang ini adalah jarak. Maka untuk menghitung ini jarak stasiun ke epicentrum berapa sih? Ini gampang sekali. Kita perhatikan ini ya. Ini terjadi pada durasi waktu sekitar 7. Sedangkan pada gelombang sekunder pertamanya adalah 12. Maka caranya gampang, yaitu 12 dikurangi 7, ya kan? Ini 12 dikurangi 7, ada berapa adik-adik? Ada 5. Nah, hasilnya ini kemudian dikurangi 1. Jadi 4 ya. 5 kurangi 1, 4. Kemudian dikalikan dengan 1000 kilometer. Ini namanya hukum Laska. Sehingga jarak stasiun ke epicentrum adalah sekitar 4000 kilometer. Atau ini grafiknya dibaca langsung, ya kan? Nah, ini jarak 5 menit. 5 menit. 5 menit selisihnya kemudian dikurangi 1 dikalikan 1000 kilometer. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, epicentrum gempa. Titik temu dari 3 lingkaran tersebut merupakan epicentrum. Epicentrumnya di sini ya. Nah, untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik. Misalnya di sini ada stasiun pengamat pertama, ini pengamat ketiga, ini pengamat kedua. Terus kemudian dibuatlah
lingkaran dengan radius tertentu, ini, terus ini, ya, terus ini. Nah, maka titik ketemu antara tiga lingkaran ini disebut dengan epicentrum gempa. Nah, gempa bumi itu kekuatannya tadi ya, macam-macam ini. Tabel 51 silakan dilihat di buku siswa. Ya kan? Skalanya mulai dari 0 sampai 10 itu ya, mulai dari mikro, minor, ringan, sedang, kuat, mayor, great, masif dan seterusnya ya. Oke, yang di Aceh kan ini. Kalau di Sulawesi mayor, ya kan? Sedangkan kalau di Jogja tadi adalah sedang tapi hampir mendekati kuat ya. Sedang pun efeknya luar biasa. Ada 6 ribuan korban. Apalagi yang di Aceh itu ada 280 ribu orang meninggal dunia. Tidak hanya di Indonesia ya, sampai ke negara-negara tetangga. Berikutnya ada istilah tsunami ya, Dede ya. Tsunami itu identik dengan bahasa Jepang karena memang yang paling terjadi banyak sekali atau sering terjadi tsunami itu ada di Jepang. Adik-adik lihat brosur, silahkan browsing di YouTube, nanti kalian akan melihat. Nah, tsunami itu berasal dari gempa yang terjadi di daerah perairan ya. Jadi kalau gempa terjadi di permukaan bawah laut itu akan berpotensi menimbulkan gelombang yang sangat besar, yang gelombang itu atau ombak air laut yang diakibatkan oleh gempa bumi itu yang kemudian disebut dengan tsunami. Jadi bahayanya ada dua, bahaya gempa dan bahaya banjirnya. Luar biasa ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Ini sangat berbahaya kalau retakannya ada di daerah permukaan. Jadi di epicentrumnya di daerah dangkal ya. Nah, ini akan menimbulkan gelombang. Nah, gelombang ini akan menyapu apapun yang berada di sekitarnya ya. Ini sangat luar biasa. Di Aceh juga terjadi gelombang yang sangat besar. Ombaknya diperkirakan lebih dari 30 meter tingginya itu. Bayangkan ada ombak 30 meter setinggi pohon kelapa. Habis sudah. Nah, kemudian penanggulangan resiko dampak gempa. Nah, ketika terjadi gempa, maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan supaya untuk mengurangi resiko supaya dampaknya bisa diminimalisir. Yang pertama adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa. Yang pertama adalah menyiapkan rumah agar tahan gempa, kemudian cek stabilan benda yang menggantung, kemudian mempelajari lingkungan sekitar, jangan sampai kita berada di tempat yang berbahaya, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah, supaya kalau terjadi getaran tidak jatuh dan menimpa kita, selalu menyediakan alat-alat kesehatan mandiri atau P3K. Ini sebelumnya ya. Jadi intinya adalah waspada, hindarkan hal-hal yang menyebabkan tingginya resiko gempa. Nah, kemudian pada saat terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Ketika dalam ruangan, carilah perlindungan dari runtuhan. Misalnya kita berada di kolong tempat tidur, di kolong meja, supaya kita tidak tertimpa langsung oleh runtuhan. Atau ketika kita di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh supaya kita tidak terkena runtuhan. Kemudian jika dalam kendaraan, keluar dan cari tempat terbuka, menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami, ya, untuk menghindari tsunami, atau jika di pegunungan menjauh dari daerah yang rawan longsor. Itu pada saat terjadi gempa. Berikutnya, kalau pada saat setelah gempa berakhir, keluar ruangan dengan teratur, nggak perlu berdesak-desakan, karena tetap waspada, siapa tahu ada gempa susulan atau runtuhnya material yang tadinya terkena gempa. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik. Kemudian jangan berjalan di daerah gempa karena ada kemungkinan runtuhan yang akan menimpa kita. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa sampai dinyatakan aman.
kemudian mengisi angket dari instansi terkait, mungkin kalau ada Badan Penanggulangan Bencana Alam yang sudah turun tangan, kemudian mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adik-adik tentang pengetahuan tentang gempa bumi ya. Nah, di akhir pertemuan ini, maka kalian perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan agar pemahaman kalian akan semakin matang. Nah, kerjakan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Yang kedua, jelaskan perbedaan gelombang primer dan gelombang sekunder. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko bencana gempa, sebelum gempa terjadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, soal yang keempat dan yang lima, perhatikan gambar grafik sebagai berikut. Nomor 4, sebuah gelombang primer tercatat di seismik pukul 18.15 dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.19. Berapakah kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa? Nah, kerjakan dengan menggunakan hukum Laska tadi ya. Yang 5, jarak stasiun gempa dari epicentrum sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Nah, itu adik-adik, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.